nafas bila perlu. Kalau udah nangis gor-gor udah wow, ya udah nggak usah dibersihin lagi jalan nafasnya. Keringkan, evaluasi, silakan mau IMD ya. Nih jembatan keledainya Hanake, hangatkan, bersihkan jalan napas bila perlu, keringkan. Baik, cakep. Nah sekarang kalau misalnya tadi yang HAP-PPT tadi kan masih 36 minggu ya, jadi tidak cukup bulan. Tinggal kita lihat bernapas atau menangis. Misalnya merintih, kemudian tonus, lunglai. Nah disinilah Bapak Ibu masuk ke langkah awal resusitasi. Ya, nanti ada ininya, ada diagram alurnya di masing-masing station sehingga Bapak Ibu bisa mengikutinya. Hangatkan, bersihkan jalan nafas, bila perlu juga keringkan dan rangsang taktil. Jadi hangatkan dulu. Infant warmernya udah hangat, kemudian bersihkan jalan nafas cukup ke faring mulut sampai ke faring anterior sama hidung 1, lubang hidung 2 ya. Keringkan, baru dikeringkan. Kalau kita kan biasanya otomatis mau ngeringin. Nah sekarang bersihin dulu jalan nafasnya, baru keringkan sambil rangsang taktil. Itu airway ya, A. Nah kemudian Bapak Ibu evaluasi. Setelah Bapak Ibu melakukan ini. Nih Bapak Ibu kan melakukan ini nih, bayinya jelek misalnya A. Habis itu dievaluasi, gimana nih hasil langkah awal resusitasi kita. Lanjut. Nah, jadi kita nilai napasnya, frekuensi jantung, sama oksigenasi. Syukur-syukur ada saturasi oksigen atau oximeter sudah terbaca. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan kembali, tolong slide-nya kembali. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini, kemudian Bapak Ibu evaluasi, maju slide-nya. Ya, Bapak Ibu lakukan kok masih merintih. Kok frekuensi jantungnya kurang dari 100? Kok kebiruan atau saturasinya belum mencapai target? Ini kurang dari 100, megap-megap ini ya. Ya, Bapak Ibu lakukan VTP. Jadi bukan begitu lahir di VTP, Bapak Ibu tolongin dulu RW-nya. Karena VTP itu masuknya breathing, B, breathing. Jadi RW-nya beresin, baru masuk ke VTP. Dan sambil memantau saturasi oksigen atau oximeter ya. Ini nggak usah dipusingkan, intubasi endotracheal ya. Lanjut. Tapi gimana kalau misalnya sorry balik Pak, tolong. Kalau misalnya napasnya bagus, mulai menangis, frekuensi jantung 100, oksigenasi sesuai target, maka jawabannya adalah perawatan pasca resusitasi. Kan Bapak Ibu udah melakukan resusitasi di awal tadi. Ya, ini VTP, lakukan VTP, yuk silakan. Lakukan VTP selama 30 detik. Oh ya, dari dari Bapak Ibu menilai sampai melakukan langkah awal atau RW tadi 30 detik. Kemudian VTP juga 30 detik. Ya. VTP 30 detik, ya. Ini harusnya sih bagus ya, tapi kalau misalnya dalam 15 detik frekuensi jantung nggak membaik, kan target VTP itu adalah perbaikan frekuensi jantung. Karena tadi kan frekuensi jantungnya di bawah 100, misalnya 80. Udah Bapak Ibu 15 detik VTP, kok frekuensi jantungnya kagak naik-naik nih? Bapak Ibu harus nilai dadanya ngembang atau tidak. Ya, makanya VTP-nya kalau bisa berlatih yang betul supaya sekali jadi 30 detik. Kalau harus pakai langkah koreksi agak ribet, agak panjang. Ya, jadi nanti kita berlatih VTP gimana caranya kita mainkan dengan benar, ya. Kemudian udah dilakukan langkah tadi misalnya masih di bawah 15 detik, dalam 15 detik frekuensi jantungnya masih di bawah 100 atau frekuensi jantungnya nggak naik, ya. Bapak Ibu koreksi, jangan-jangan kita yang salah VTP-nya. Ya, ada namanya singkatannya SRIBTA. S sungkupnya dibetulkan, ya, direkatkan. R reposisi kepala, jangan-jangan kurang ekstensi. Terus coba lagi VTP lagi. Kalau dada nggak ngembang juga, frekuensi jantung masih belum naik, IB, isap lendir sama bersihkan jalan nafas, kemudian buka mulut, B-nya isap lendir, B buka mulut.
Pompa lagi, kalau misalnya nggak ngembang, T sama A. T tekanannya dinaikkan, nanti di skill station, remasannya dikeraskan, kemudian disambungkan ke oksigen bertekanan 100%, 10 liter. Kalau misalnya nggak naik juga, A, alternatif jalan nafas. Apa itu? Intubasi. Tapi kan kita nggak sampai intubasi. Ya artinya Bapak Ibu harus melakukan VTP dengan adekuat. Dah, kemudian masih jelek juga misalnya, sorry, dok balik dok maaf. Ya, maju. Bapak Ibu sudah melakukan koreksi, tapi frekuensi jantungnya masih di bawah 60, harusnya diintub. Tapi kan kita nggak sampai intubasi, jadi Bapak Ibu lakukan VTP bersama-sama dengan kompresi dada. Nanti di skill station kita melakukan VTP sama kompresi dada. Hitungannya aja yang beda. Kalau VTP 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas selama 30 detik. Tapi kalau kompresi dada sama VTP 1 menit, karena kompresi dada masuk circulation C. Kan udah jantung circulation jadinya. Itu hitungannya 1 2 3 pompa atau 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3. Nanti diajarkan pada saat skill station. Maju. Ya, kalau udah VTP dan kompresi dada 1 menit, frekuensi jantung masih 60, masuk D, drug. Ya, tapi ini kita nggak lakukan. Lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan pilih bayinya Bapak Ibu itu ke perawatan rutin atau langkah awal. Kalau perawatan rutin gampang, Hanake tadi tools untuk memilah mana dia perawatan rutin, mana dia langkah awal. Ini ya 3 pertanyaan, cukup bulan, tonus, napas, usia gestasi gitu aja ya biar gampang. UG, tonus, napas, ya napas atau nangis. Kemudian kalau cakep Hanake, kalau ya sedikit lagi, soalnya di ujian keluar. Jadi ada beban moral ini. Ya hangatkan, posisikan, bersihkan jalan perut, keringkan, rangsang, posisikan lagi. Ini jembatan keledainya ada hapil kerapo, hangatkan, posisikan, ilnya isap lendir, kerak, keringkan sambil rangsang taktil, pok, posisikan kembali. Ya. Habis itu apa? Evaluasi. Maju. Evaluasi apa yang dievaluasi? NJO, napas, jantung, oksigen. Saya suka kasih jembatan ininya, pengingatnya. Maaf tadi keledai ngomongnya. ENJO, enjo. Evaluasi, napas, jantung, oksigen. Ya, napas, jantung, oksigen. Ya. Tadi udah ya 30 detik. Maju lagi. Udah, misalnya tadi masih megap-megap atau frekuensi jantung kurang dari 100 atau apnu, Bapak Ibu langsung jangan ragu-ragu VTP. Ya. Terus pilihannya sih sebenarnya masih ada lagi tapi agak ribet nih. Tapi nggak apa-apa. Kalau napas frekuensi jantungnya kurang dari 100 terus saturasi belum mencapai target atau sianosis, kasih oksigen aliran bebas. Ya, tapi kalau tetap sianosis lanjut VTP. Ada satu lagi. Frekuensi jantung 100, napas spontan tapi susah. Ada retraksi sama pernapasan cuping hidung, CPAP jawabannya. Tapi nggak usah pusing, kita nggak belajar CPAP. Cuman bayi bagus sama perlu atau tidak nanti bayi yang tidak bugar atau bayi jelek di VTP. Baik, silakan lanjut. Nah, kalau sudah VTP kemudian frekuensi jantung masih di bawah 100, kemudian kita sudah perbaiki, kita VTP lagi selama 30 detik, frekuensi jantungnya di bawah 60, gabungkan dengan kompresi dada, masuk ke circulation. Ya. Baik, lanjut, udah, ini obat, udah nggak usah. Nah, jadi silakan bila tidak ada yang membantu kita untuk mengakses atau menolong bayi, Bapak Ibu akses bayi-bayi yang kita tolong, ya. Paling penting dan efektif adalah ventilasi pada paru-paru bayi. Kalau apnu sekunder Bapak Ibu tolong dengan VTP efektif, biasanya frekuensi jantung akan meningkat. Kalau nggak meningkat,
ya VTP mungkin tidak adekuat, kita koreksi atau perlu sampai kompresi dada. Slide. Ya, nah ini ya angka-angka yang penting. Jadi target VTP frekuensi jantung 100. Target kompresi dada ya berhasil itu frekuensi jantungnya di atas 60. Ya, jadi kalau frekuensi jantungnya di atas 60 setelah Bapak Ibu melakukan VTP sama kompresi dada bisa dihentikan. Tapi kalau masih frekuensi jantungnya 80 artinya VTP-nya lanjut, kompresi dadanya berhenti. Ya. Baik, jadi VTP 30 detik, kompresi dada sama VTP circulation itu 1 menit. Slide. Nah ini nanti ada di skill station. Silakan, ini pertanyaannya, kemudian ini pilih ke perawatan rutin atau langkah awal, terus ini evaluasi, frekuensi jantung kurang dari 100 dan seterusnya, bengkak-bengkak atau apnu, iya VTP, kalau enggak perawatan pasca restasi. Atau misalnya susah napas tadi, CPAP, tapi enggak usah. Nah kalau frekuensi jantungnya di bawah 100, jangan-jangan perlu kita koreksi, ya masih di bawah 60, gabungkan dengan kompresi dada. Baik, ini sudah. Ya, ini ya dibesarkan ya. Tadi 3 pertanyaan dia. Sebetulnya ini kalau benar juga biasanya bayi bereaksi. VTP juga kalau benar juga bayi biasanya membaik. Ya. Baik, selain. Ya, jadi ada satu tenaga yang bertanggung jawab pada bayi dan mampu melakukan resusitasi neonatus idealnya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu yang tolong terpaksa. Nah kalau Bapak Ibu udah tahu nih, kayaknya bayi bakalan jelek banget, udah ribut, manggil, dok, saya nggak mau tanggung jawab nih, bayinya jelek nih sama dokter anak gitu. Tapi kalau biasanya sih, kalau memang kita udah tahu jelek, pasti dokter biasanya. Ini pada keadaan yang luar biasa saja sehingga Bapak Ibu harus turun. Ya. Ini infan warmer nyalakan, cek peralatan resusitasi, jangan-jangan gembos itunya, balon VTP-nya. Ya, slide. Nah, kebanyakan bisa kita antisipasi sejak antepartum dan bahkan intrapartum. Slide. Ya, ini pilihannya perawatan rutin bayi cakep. Ini kalau sudah Bapak Ibu tolong perawatan observasi sama pasca resusitasi. 3 pilihannya. Slide. Ya, sudah ya. Ini tadi udah. Bapak Ibu ingat-ingat. Ya. Oke. Airway, breathing, circulation, drop. Baik, udah habis. 2016 sama yang kita pakai juga slide. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti kita praktek di skill station.